Perang Tabuk ini walaupun nanti muslimin melawan Romawi, saudaraku seiman, sebenarnya yang terjadi adalah perang antara muslimin dengan kaum munafikin. Di sini nanti kita lihat bagaimana perang Tabuk ini membongkar kedok orang-orang munafik. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran yang sangat besar bagaimana di tengah-tengah kita, di zaman sekarang pun atau di zaman yang akan datang pun munafik akan selalu ada. Dan di sini banyak sekali pembongkaran tentang kedok-kedok mereka di perang Tabuk ini. Orang-orang munafik dan orang-orang Badui yang masih lemah imannya, mereka pada berdatangan kepada Nabi SAW. Karena jihad wajib sekarang, nggak ada lagi uzur kecuali dia sakit kah, betul-betul tidak ada uzur syar'inya. Kalau enggak, nggak boleh. Maka mereka mencari-cari alasan agar bisa tidak ikut jihad. Salah satu ya ada di antara mereka yang pertama sekali meminta izin agar tidak jihad, seorang munafik namanya Al-Ja'd bin Qais. Nama ini kalau teman-teman review kembali bukan nama yang asing. Waktu kesepakatan Hudaybiyah terjadi antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah, ada 1.400 orang sahabat. Ya, tepatnya ahli sejarah mengatakan 1.400 dengan Nabi SAW, maka sahabat 1.399. Semuanya Nabi SAW jamin masuk surga kecuali satu orang. Ya, karena mereka semuanya datang membaiat Nabi di bawah pohon. Ya Rasulullah, saya hidup mati untuk agama Islam, gitu kan? Disuruh perang ya iya, suruh pulang ya iya, gitu kan? Pada saat itu bisa serang Mekah, bisa pulang ke Madinah. Setelah 1.397 sahabat semuanya membaiat Nabi dan bersalaman, ada sahabat Uthman bin Affan lagi di Mekah ditahan oleh Abu Sufyan. Ya. Kemudian Nabi SAW memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan sambil mengatakan, ini tangannya Uthman. Jadi sudah 1.398 sahabat. Karena jumlah mereka 1.399, yang satu ini rupanya munafik. Itulah Al-Ja'd bin Qais ini. Dia berusaha sembunyi-sembunyi di belakang unta. Maka Nabi SAW mengatakan dalam statement yang masyhur, tidak ada seorang pun yang membaiat di bawah pohon ini kecuali masuk surga. Pasti masuk surga. Kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Nah itu Al-Ja'd bin Qais ini. Dia yang di situ. Subhanallah, dia sudah tahu, dia dengar hadis ini. Gara-gara dia munafik, kemudian dia tidak mau membaiat pada saat itu, tidak dijamin surga baginya. Di perang ini kembali lagi dia dengan kemunafikannya. Dia orang yang paling pertama minta izin dengan Nabi SAW. Dan statementnya nggak masuk di akal. Dia bilang, ya Rasulullah, Anda akan menuju ke wilayah Romawi. Dan tidak ada satupun bangsa Arab yang tidak mengenal bagaimana aku sangat mudah terkena fitnah wanita. Dia buka kedoknya kalau dia ini, ya apalah bahasa kita sekarang, playboy. Tidak ada satupun orang bangsa Arab yang tidak kenal saya, ya yang mudah kena fitnah wanita, gitu kan. Dan saya takut kena fitnahnya wanita orang Romawi. Ya. Wanita bule ini saya takut kena fitnah. Seperti itulah bahasanya dia. Maka izinkan saya Rasulullah, saya enggak mau ikut jihad. Alasannya gara-gara takut kena fitnah wanita. Orang pergi jihad bukan mau lihat perempuan, gitu kan. Tapi subhanallah dia bahasanya begitu. Nabi SAW akhirnya mengizinkan dia, tapi ada alasan. Ya, Nabi SAW ada alasan mengizinkan. Pertama, Nabi SAW menganggap orang ini sudah dikenal munafik. Dia pun ikut tidak ada gunanya. Dia tidak bermanfaat nanti buat dia. Kasus waktu 300 orang ikut di perang Uhud, kalau masih ingat. Tadi kan jumlahnya muslimin 1.000. 700 orang mukmin, 300 orang munafik. Buat masalah mereka. Begitu pergi ke Uhud, mereka pulang tuh 300. Dan mereka sebarin berita, untuk apa kita melawan?
lebih baik kita dalam benteng. Seperti itulah. Nanti kita lihat juga di perang Tabuk mereka buat begitu tuh, menahan-nahan pasukan muslimin untuk berperang. Dari sisi lain, Nabi SAW beristihad, ya, beristihad. Mungkin orang ini punya udzur, ya sudahlah, ya, diizinkan oleh Nabi SAW. Nanti kita lihat bagaimana ayat mengingatkan masalah itu ya. Nanti kita akan banyak membaca surah At-Taubah pada kesempatan ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala membongkar atau membuka kebohongan Al-Ja'd bin Qais ini dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 49. Surah nomor 9 ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Ada di antara mereka yang berkata kepadamu, hai Muhammad, berilah aku izin untuk tidak ikut berperang di Tabuk, dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah, maksudnya fitnah wanita. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, kata Allah, dan sungguhnya Jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ada penjelasan para ulama tafsir. Ada beberapa orang munafik yang tidak mau ikut berperang ke Tabuk atau daerah kekuasaan Romawi dengan berdalih khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi. Berhubung dengan itu turunlah ayat ini untuk membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa keenggangan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan bukan karena takut fitnah wanita. Allah yang Maha Perkasa juga mengingatkan nabinya tentang keputusan mengizinkan kaum munafik untuk tidak ikut. Jadi ada selain Ja'd bin Qais juga datang, ya Rasulullah izinkan, ya Rasulullah izinkan. Nabi SAW diizinkan semua. Allah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kalau itu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah SWT, lalu Allah memaafkan nabinya alaihissalam. Kita dengarkan di sini bagaimana Allah SWT menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah sama tadi, surah nomor 9 ayatnya 43. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkanmu, hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam uzurnya dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Tapi di sini Nabi SAW sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu.